Inilah duel kandidat mencari tuan kursi Senayan. Kita sambut pembawa acara kita, Indiarto Priyadi. Selamat malam. 9 April mendatang, bagi Anda rakyat Indonesia, Anda paling tidak harus tahu apa yang menjadi keinginan Anda untuk bisa caleg Anda melakukan apa hak dan kewajibannya. Anda perlu tahu apa yang menjadi kekuatannya dan bagaimana cara mengomunikasikannya. Duel kandidat akan menghadirkan para caleg yang akan bisa memberikan gambaran pada Anda apakah dia mampu menjadi orang yang seperti Anda butuhkan untuk duduk di kursi Senayan. Anda bisa berpartisipasi. Anda di rumah, dimanapun Anda berada, Anda bisa mengirimkan SMS untuk memberikan dukungan pada siapa yang menurut Anda layak untuk duduk ke kursi Senayan. Tidak ada urusan dengan apakah orang ini akan jadi atau tidak. Jadi paling tidak Anda bisa memberikan gambaran orang seperti inilah yang Anda butuhkan dengan mengirim SMS tadi itu. Baik, kita akan mulai duel kandidat malam hari ini. Ada 5 narasumber yang akan menyampaikan apapun yang mereka sampaikan berkaitan dengan perbincangan kita malam ini. Kami berikan kesempatan kepada kandidat pertama dari Partai Demokrat, Ibu Andi Nurpati. Silakan. Bu Andi Nurpati, selamat malam. Anda punya 1 menit untuk menyampaikan kepada rakyat Indonesia apa yang telah Anda lakukan dan apa yang Anda lakukan jika terpilih di Senayan. Silakan. Ya, jadi dari berdasarkan pengalaman hidup saya sudah puluhan tahun menjadi pengajar, baik sebagai guru maupun sebagai dosen. Dan itu sudah saya lakukan sejak saya masih duduk di SMA. Sambil sekolah, kuliah, saya tetap bekerja dan menjadi pendidik dan pengajar. Kemudian sebagai aktivis, saya puluhan tahun juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap mahasiswa, terhadap siswa, pelajar, untuk membina mereka menjadi generasi-generasi penerus bangsa kita, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan mampu tampil depan umum. Nah, selanjutnya setelah itu saya kemudian pemilu 2004 dipercaya menjadi pengawas pemilu tingkat provinsi di Provinsi Lampung, kemudian mengawal 1 pemilu kepala daerah, saya menjadi ketua pengawas pemilu kepala daerah, dan pada tahun 2007 mengawal demokrasi secara nasional menjadi anggota KPU Republik Indonesia. Nah, tentu di bidang lain juga saya pernah aktif dan terlibat dalam dunia kesehatan. Maaf, sudah habis. 1 menit, Bu Dani, sebelah sini Anda. 1 menit harus Anda manfaatkan untuk bisa menyampaikan apa yang telah Anda lakukan dan apa yang Anda lakukan kalau Bapak berempat lagi ini untuk bisa duduk di Senayan. Berikutnya, Bung Budiman Sujatmiko dari PDIP Perjuangan. Satu menit dimulai dari sekarang. Apa yang sudah saya lakukan? Saya terlibat dalam perjuangan demokratisasi sehingga kita bisa menikmati kebebasan. Saya terlibat dalam pengorganisasian petani ketika saya usia 19 tahun. Dan saya terlibat di dalam berbagai macam perjuangan hak asasi manusia. Dan itu adalah satu harga yang harus kita bayar untuk sebuah pesta demokrasi. Saya tidak punya visi misi khusus tentang politik. Saya punya visi misi tentang kehidupan. Saya percaya bahwa dalam hidup saya harus menyaksikan sebuah Indonesia 0 kemiskinan, 0 kebodohan. Ketika zaman Orde Baru saya berjuang untuk 0 ketakutan, maka saya harus berjuang untuk 0 kemiskinan dan 0 kebodohan. Dan itu saya wujudkan tatkala 2009 saya berkampanye untuk pemilu dan mengkampanyekan undang-undang desa, dan alhamdulillah sekarang sudah diloloskan undang-undang tersebut, dan saya akan kawal seandainya saya terpilih untuk periode 5 tahun mendatang. Ini bukan kepentingan. Oke, satu menit selesai. Silakan Bu Budiman Sara. Yang ketiga, 1 menit kami berikan kesempatan kepada caleg dari Partai Golkar, Bung Pumpida Hidayatullah. Kita mulai dari sekarang. Ya,
sebetulnya tidak terlalu banyak apa yang sudah saya kerjakan, tapi sebagai seorang pengusaha, alhamdulillah, saya sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagai pendidik pun, saya banyak mendidik mahasiswa-mahasiswa untuk tampil lebih independen. Tapi sebagai politisi, saya hanya bekerja di dalam suatu koridor hak pengawasan, hak legislasi, dan juga hak budgeting. Tentu menciptakan hak legislasi dalam konteks menciptakan undang-undang yang pro terhadap perlindungan kepada rakyat kecil. Kemudian juga ada dalam konteks pengawasan, kita mengawasi kinerja pemerintah secara seimbang, sehingga terjadi kinerja pemerintah yang lebih baik di kemudian hari. Yang ketiga, budgeting, saya selalu perjuangkan hak budget saya demi kepentingan masyarakat kecil, agar anggaran-anggaran yang ada di pusat ini bisa dirasakan sampai kepada masyarakat yang di bawah. Jangan tersendat-sendat di mana-mana. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi ke depan, upaya kita akan lakukan lebih baik tentu di dalam konteks mensejahterakan masyarakat Indonesia. Menciptakan Indonesia menuju suatu orde yang baru. Orde kesejahteraan. Silakan. Berikutnya, kandidat dari Partai Keadilan Sejahtera, Pak Jazuli Juwaini. Silakan. Salam tiga besar. Dimulai dari sekarang 1 menit. Ya, sebelum saya jadi anggota DPR, saya jadi pendidik, jadi guru. Kenapa saya jadi pendidik? Saya ingin generasi Republik Indonesia ini menjadi manusia-manusia yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Itu yang pertama. Setelah saya jadi anggota DPR, saya terlibat banyak aktif dengan beberapa regulasi dan undang-undang, di antaranya undang-undang kependudukan, undang-undang pelayanan publik. Kita ingin seluruh birokrasi dan pejabat di Republik Indonesia ini jadi pelayan, bukan yang dilayani. Seluruh publik Indonesia harus bisa terlayani secara baik, secara adil, dan secara merata. Kemudian yang ketiga juga undang-undang tentang fakir miskin. Republik Indonesia kemiskinannya luar biasa. Maka 2014 ini kita selesaikan undang-undang fakir miskin. Tujuannya bagaimana fakir miskin Republik Indonesia ini bukan hanya sekedar jadi komoditas politik, tetapi mereka bisa selesai. Ke depan kita ingin seluruh hajat hidup dan hak dasar rakyat Indonesia bisa terpenuhi. Terima kasih, Pak Jazuli. Yang terakhir dari Partai Nasional, saya panggil Bung Viva Yoga Mauladi. Satu menit mulai dari sekarang. Saya dulu mantan aktivis mahasiswa. Adanya proses demokrasi yang berkembang saat ini adalah buah dari gerakan reformasi, dengan intinya adalah gerakan mahasiswa. Saya duduk di Komisi 4 DPR RI, menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan controlling. Belum banyak yang bisa saya lakukan untuk bangsa dan negara ini, tapi saya yakin dengan kekuatan dari komponen bangsa untuk bersatu padu membangun bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial Indonesia baru, Nusantara baru, yang bebas dari korupsi, yang bebas dari kemiskinan, yang bebas dari kemakmuran. Maka ke depan bangsa Indonesia akan mampu untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang beradab, yang duduk berdiri sama-sama dengan bangsa-bangsa di dunia yang lainnya. Itulah harapan untuk mewujudkan Indonesia baru sesuai dengan cita-cita dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Silakan. Pemirsa, Anda sudah mendengarkan pernyataan. Ini bukan kampanye, tapi paling tidak Anda bisa mengukur apa yang telah mereka lakukan dan apa yang akan mereka lakukan jika bisa duduk di Senayan. Anda di rumah, Anda bisa mengirim SMS yang tertera. Anda bisa mendengarkan dengan baik apakah mereka layak menjadi wakil Anda. Dua, ada yang aktivis, kemudian ada yang menjadi pendidik, ada yang ingin mengawal semua kegiatan dalam demokrasi. Namun apakah itu bisa kita nyatakan dalam hal lebih detail? Sesaat lagi di duel kandidat.